Ngomong ya. Wulan tak minggat ae saking iki. Ora kaya ngono ulang. Sik bi. Padha ditata sik. Mumpung Gus. Yen ora jawab, kowe bisa tak kaplok. Kaploken bi, kaploken Wulan bi. Jalane Wulan ki yo gak remen sama sampean. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah misi Gus Nur Samsun untuk membongkar sang pria bejat yang telah menghamili Wulan. Dan tahu Wulan terlihat marah dan benci kepada ayah tirinya. Gus Nur Samsun kemudian mencurigai bahwa sang ustadz ayah tiri Wulan itulah yang sebenarnya telah menghamili Wulan. Lalu bagaimanakah cara Gus Nur Samsun membongkar hal tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah misi Gus Nur Samsun untuk membongkar sosok pria bejat yang telah menghamili seorang perempuan rupawan yang bernama Wulan. Dan dari beberapa indikasi Gus Nur Samsun kemudian meyakini bahwa Wulan dihamili ayah tirinya yaitu Ustadz Hanafi. Seperti yang telah kita ketahui, Gus Nur Samsun dimintai tolong oleh ibu mus-ibu dari Wulan, sekaligus istri dari Ustadz Hanafi, yang mana Wulan saat ini hamil hampir 3 bulan, padahal dia belum pernah menikah. Dan ketika ibunya bertanya kepada Wulan tentang siapakah pria yang telah menghamilinya, Wulan tetap diam 1000 bahasa. Ibu Mus berharap Gus Nur Samsun bisa membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gus Nur Samsun pun kemudian mencoba langsung bertanya kepada Wulan, yaitu siapakah sebenarnya sang pria yang menghamili dirinya. Namun sikap Wulan tetap sama. Wulan tetap diam dan tak mau jujur untuk mengatakannya. Kemudian berkatalah Ustadz Hanafi, yang merupakan ayah tiri dari Wulan. Dia menuduh bahwa pria yang menghamilinya adalah kekasihnya sendiri yang bernama Mas Alfian. Namun masalah baru kemudian terjadi. Mas Alfian tidak mengakui perbuatan bejat tersebut. Benar Wulan adalah kekasihnya, tetapi dia bersumpah belum pernah sekalipun meniduri dirinya. Namun Ustadz Hanafi tetap menuduh Mas Alfian, karena menurutnya, Wulan sering diajak Alfian keluar bersama, dan pasti mereka sudah pernah melakukannya. Dan terus dituduh yang demikian. Mas Alfian menjadi sangat marah. Apalagi mengetahui orang tuanya menjadi jatuh sakit, karena memikirkan masalah yang dihadapinya. Sehingga dengan kemarahannya, hampir saja dimenghabisi Ustadz Hanafi. Beruntung waktu itu Gus Nur Samsun ada di rumah sang Ustadz, sehingga bisa mencegah perbuatan Alfian. Gus Nur Samsun masih belum mendapatkan titik terang, karena semua masalah itu sebenarnya hanya ada dalam diri Wulan. Karena hanya Wulan yang tahu siapa pria yang telah menghamili dirinya. Dan sayangnya, Wulan sampai saat ini tidak bersedia mengatakannya. Dan sangat terlihat, seperti ada tekanan yang sangat berat dalam dirinya. Akan tetapi, kemudian datang sebuah petunjuk ketika Gus Nur Samsun kemudian datang ke rumah Ustadz Hanafi kali ini. Ketika Ustadz Hanafi marah kepada Wulan,
Tiba-tiba Wulan berkata di hadapan Gus Nur Samsun dan ibunya. Wulan mengatakan bahwa ayah tirinya itu adalah orang yang bejat, dan seharusnya ibunya tidak bersedia dinikahinya. Di saat itulah Gus Nur Samsun kemudian merasa curiga. Jangan-jangan, sebenarnya Ustadz Hanafi lah sang pria yang menghamili Wulan itu. Lalu bagaimanakah cara Gus Nur Samsun membongkar hal tersebut? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Kita langsung saja, Bu Mus dan Pak Ustadz, Mbak Wulan. Apa ya? Saya datang ke sini, saya pengen pertama, pengen pasrah. Saya sudah nggak bisa membantu. Itu yang pertama, saya nggak bisa membantu lagi untuk apa ya? Menemani untuk menyelesaikan masalah ini. Itu yang pertama. Saya sudah kekeh. Saya sudah rundingan sama Cutek, saya tidak bisa melanjutkan ini lagi, itu. Terus semua ya saya kepulangkan sama pihak keluarga sini, gimana solusinya ya kalian sendiri yang bisa menyelesaikannya, dan itu solusinya bagi saya ada di Mbak Wulan. Itu saja sih kalau saya sih ya. Mengapa mesti begitu, Gus? Ya memang harus begitu, karena gimana ya Pak? Saya tadi malam sudah datang ke tempatnya Mas Alfian, dan saya tadi malam sudah apa ya, katakanlah meminta maaf dan sebagainya lah. Di sini saya bukan berarti saya putus asa, bukan berarti saya lemah atau tidak punya semangat untuk membantu jenengan-jenengan, tapi melainkan di sini saya merasa kayak dipermainkan gitu loh, kayak saya kayak buat kucing-kucingan. Ya Dek. Padahal harapan besar saya itu Gus Nur ini bisa membantu permasalahan di rumah tangga saya ini, Gus. Terus pada siapa lagi saya mau minta tolong? Kayak gini malah membuat saya lebih bingung lagi, Bu. Membuat saya lebih pusing lagi, lantas dengan siapa kita minta pertolongan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang saya harap itu Gus Nur ini yang bisa menyelesaikan masalah loh, Gus. Terus gimana langkah selanjutnya kita ini? Jadi gini loh, Pak, Bu, mohon maaf. Menyelesaikan masalah tanpa masalah dan menyelesaikan masalah jangan dengan cara kita membuat masalah. Dan sedangkan masalah ini kalau pengen selesai, ya harus tanpa masalah. Yaitu jadilah orang yang jujur, terbuka dan sebagainya. Jangan kucing-kucingan muter-muter kayak gini. Ini adalah masalah, bikin masalah. Di dalam masalah, menciptakan masalah. Itu. Jadi saya sudah bukan berarti saya capek atau apa. Intinya saya kayak merasa di kucing-kucingan gitu. Saya ke sana ke sini, ke tempatnya Mas Al, ke sini, ke tempatnya Mas Al, ke sini. Lah kegiatan saya lebih banyak, masih banyak gitu. Kesibukan saya banyak. Saya nggak bisa. Jadi kunci permasalahan ini hanya kepada Wulan, Gus Nur. Lebih tepatnya kunci permasalahan yang pertama pokoknya adalah Wulan. Yang kedua adalah pihak keluarga sini. Itu. Kowe Wulan. Krungu omonganmu. Mulom. Ngendikane Terus terang mula toh. jujur. Terus terang, jujur jawaban sing gamblang. Mumpung ini iki lagi ono Gus Nur. Ben Gus Nur ora memutuskan putus asa koyo ngene, Wulan. Kuncine iki pancen ning gone awakmu. Kuncine kan awakmu jawaban aja malah dipikir greget bapaknya niki. Nek awakmu iki gelem ngomong, kowe bisa-bisa tak kaplok dhewe Wulan. gak iso ngono Bi. Malah Wulan iki engko malah gak berterus terang. Mula Wulan ditakoni api-apian supaya Wulan bisa ngaku, bisa ngomong. Nah, ditanya baik-baikan. Udahlah, nggak usah kenceng-kenceng ngotot-ngotot. Buat apa? Lah yen koyo ngono kuwi terus piye, Bu? Ditekoni sine mung nangis meneng tanpa ana jawaban. Jajal ya Nduk, mumpung ki ya sik enek Gus Nur. Jajal coba awakmu ki ngomong nang ibu terus terang. Janjane iki ngene iki perbuatane sapa? Ngene iki kabeh keluarga dadi bingung. Yang koyo ngono kuwi malah bikin atine bapak saya pegel, saya bapak iso bapak udah ngaplok wit tangane bapak iki kok. Gak iso ngono kuwi Bi. Gini loh, saya menegaskan kepada Mbak Wulan, jawablah sejujur-jujurnya. Karena bayi itu, janin itu ada di rahimmu, ada di perutmu. Kamu sebagai perempuan yang menerima benih itu. Bener koyo ngono kuwi. Siapakah laki-laki yang telah menanamkan benih ke dalam perutmu? Harusnya jujur kayak gitu. Jangan dibuat kucing-kucingan kayak gini saya. Jawaban Wulan, bener. Ngendikane Gus Nur, bener jawaban, bener iki jawaban Wulan. Saya malah jadi gregetan saya.
Coba to, Nduk. Coba ngomong. Ngomong sama ibu. Iki kabeh kuncine cuma nang awakmu. Yen awakmu gak gelem ngomong, gak bakal iki iso diudari. Sepisan meneh aku ngomong. Ojo nganti abi tangane ku mlawe ning awakmu mergo kowe awakmu jejut. Kowe pengen tak kaplok. Kaploken bi, kaploken Wulan. Kaplok ae Wulan. Wulan pun ngempet Bu. Makanya coba ngomong, coba. Makanya jangan diempot. Sesuatu yang diempot itu akan menjadi penyakit. Jangan diempot. Seperti halnya kita mau pipis, itu nggak boleh diempot, akan menjadikan suatu penyakit di dalam tubuh kita. Bocah iki. Sesuatu jelek, sesuatu yang buruk nggak boleh kita sembunyikan. Kalau kita mau benar-benar menemukan jawaban itu, gitu loh, menemukan titik terangnya dari permasalahan ini. Ayo, jawab. Saya jauh-jauh dari Jawa Timur loh. Nanti tanya Gus Dur. Jawaban bilang jawab. Ngomong ya Nduk ya. Sebisa mana aku ngomong. Ojo nanti tangane bapak pemelawe yang sedang ngaplok kowe. Jawab piye to, Pak? Jawab piye, Bi? Wulan bingung, Bu. Wulan bingung. Sik tau gak usah bingung, ning kene anak ibu. Anak Gus Nur. Coba ngomong ya. Wes, Wulan tak minggat kayak sak niki. Ora kaya ngono ulah. Sik bi. Padha ditata sik. Mumpung Gus Dur ini. Yen ora jawab, kowe bisa-bisa tak kaplok. Kaploken Bi, kaploken Wulan Bi. Jarane Wulan ki yo gak remen sama sampean. Asline Bu. Piye to, Wulan Nduk? kecewa ambek jenengan yo an. Kecewa. Wulan gak remen ambek Abi. Lho masalahnya apa? Ustad kelakuan kok ngoten. Piye to bi iki piye? Jane nek apa? Sampai kaya ngono kuwi. Tikaning bapak kaya ngono kuwi. Wulan wis Wulan tak minggat saking iki. Sik aja itu Wulan. Agak sik dirungokne. Ibu tak matur. Dirungokne Ibu. Wulan Abi iki. nyalahne Iya, Wulan terus. sik. Wulan anak ibu satu-satunya. Besok sing bakal deloni ibu nek tuwa. Terus nek Wulan ki arep minggat, terus ibu piye? Mbok tinggal dhewe ning kene. Jawaban. Apa sing bener? Kejujuranmu, Wulan. Pokoknya tetep tak gandoli. Engko nek sampai Wulan ki minggat. Ojo getun ya. Engko nek Wulan pulang hanya dengar nama ibu. Ya jangan gitu toh, Bu. Lah piye maneh? Wulan kan anak satu-satunya ibu. Harusnya Wulan selalu mendampingi ibu. Ya yen kaya ngono kuwi, Wulan omongane terus, Wulan kuwi bisa tak kaplok. Gak bisa ngono bi. Iki ya anakku. Kasih ora kaya ngono. Wulan aku dina kelakuane ora tindak terus terang. Mudah ora bantu mudah di masalah iki, nanging malah gawe peteng atine Abi. Padha ae bi. Aku ya bingung. Tapi nek dikasar, Wulan juga gak gelem ngomong. Wis, mosok juga kan. Sing penting aku pengen ngerti Wulan jujur Dah, jawab. gini saja, saya mau pamit. Saya nggak mau mendengarkan kalian berantem di depan saya. Saya mau pamit. Terus Gini, ini masih pagi. Kalau memang kalian itu masih pengen saya bantu, selesaikan secara dingin, selesaikan secara baik-baik. Jangan seperti ini di depan saya. Saya sudah membantu jauh-jauh dari Ngawi, ya. Banyak kesibukan saya di luar sana bukan berarti apa-apa. Akan tetapi tolonglah mengerti posisi saya. Dan saya pengen Mbak Wulan, tolong difikirkan baik-baik. Ini masih pagi. Fikirkan baik-baik. denger. Sampean saya kasih kesempatan terakhir. Nanti siang habis sholat zuhur, saya akan datang ke sini. Dan rundingkan, pikirkan matang-matang, berikan penjelasan nanti siang di depan saya. Sampean Mbak Wulan, kalau pengen tahu, saya sudah sering berhadapan sama orang-orang yang lebih konyol. Rungokke. Dan jangan takut. Saya merasa sampai posisi saya ini kayak ada ancaman. Dan saya mengingatkan, di sini tidak akan ada orang yang berani melakukan ancaman tersebut terhadapmu selagi saya masih ada di pihakmu. Asalkan sampai mau jujur dan terbuka. Itu. Jika sampai tidak mau jujur dan tidak mau terbuka, ya sudah, saya tidak akan membantu. Dan tadi sampean mengatakan kenapa sampean kecewa punya orang tua atau bapak seperti ini, seperti Pak Ustadz. Bukannya Pak Ustadz baik, sopan, ahli ibadah, Tuh, pintar ngaji. kabeh aku mau bener sifatku ya ngono iku.
Kenapa kamu tadi bilang nggak suka sama kalau ibumu menikah sama dia? Kenapa nggak suka? Iya, Mas. Coba jawab. Arep ngetrek-ngetrek namanya Abi. Arep ngetrek-ngetrek namanya Abi kok. Ya. Saya nanti siang akan ke sini, habis sholat zuhur. Pertanyaan pertama, sampean harus menjawab. Kenapa sampean bisa hamil lewat laki-laki siapa? Yang menghamili sampean laki-laki siapa maksudnya? Yang kedua, kenapa sampean mengatakan tadi tidak setuju dan tidak senang kalau ibumu menikah lagi dan ternyata yang dinikahi adalah Pak Ustadz? Neng ngopor lagi, Bos. Dua pertanyaan ini sampean harus pikirkan. Kalau sampean tidak berani membongkar semua ini, cerita kepada kedua orang tuamu, ceritalah kepada saya secara pribadi. Nanti siang saya meminta kepada Ibu Humus sama Pak Hanafi. Siang nanti saya akan datang ke sini, saya akan ngomong pribadi 4 mata kepada anak kalian. Ya. Jadi nanti siang saya datang ke sini habis sholat zuhur, kalian jangan ikut mendengarkan. Saya ingin berbicara 4 mata. Ya. Gus Nur Samsun merasa curiga dengan perkataan dari Wulan. Terlihat dia sangat benci kepada Ustadz Hanafi, padahal dia adalah ayah tirinya. Gus Nur Samsun menjadi berpikiran, pasti ada hubungan yang tak terungkap di antara mereka. Bahkan Gus Nur Samsun kemudian mencurigai bahwa sang pria yang menghamili Wulan tidak lain adalah Ustadz Hanafi. Lalu bagaimanakah cara Gus Nur Samsun membongkar hal tersebut? Silahkan disaksikan di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.